Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan saya Sobat Muda. Saya di sini akan berbagi ilmu bagaimana cara memanfaatkan sinar matahari untuk pembangkit tenaga listrik di rumah kita. Kita tentunya tahu bahwa Indonesia ini letaknya di garis khatulistiwa ya. Jadi sinar matahari bisa kita rasakan sepanjang tahun dan kita manfaatkan untuk pembangkit listrik tenaga surya di rumah kita. Lalu apa saja yang kita butuhkan untuk bisa membuat pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS di rumah kita? Yang pertama adalah panel surya atau surya cell. Banyak ukuran panel surya, mulai dari 10 watt peak, 25 watt peak, ya, 50 watt peak, 100 watt peak, bahkan di atas 100 watt peak ada. Ini ya. Kemudian yang kedua yang kita butuhkan adalah controller. Controller ada dua macam ya, PSW dan MPPT. Ini ya, berbagai ukuran voltase maupun ampernya, gitu ya. Kemudian yang ketiga yang kita butuhkan adalah baterai. Ya, bisa kita menggunakan baterai kering atau aki kering atau baterai basah, tapi lebih disarankan menggunakan aki kering. Kemudian yang keempat, peralatan yang kita butuhkan adalah inverter. Apa gunanya atau fungsi dari inverter ini? Adalah merubah arus DC menjadi arus AC sebagaimana listrik PLN. Lalu ada lagi desulfator ya. Desulfator ini tidak pakai pun tidak apa-apa, tapi saya menggunakan desulfator ini ya, karena desulfator ini berfungsi untuk memperawet umur dari baterai atau aki. Oke sobat, kita langsung saja menuju ke bagaimana instalasi dari listrik tenaga surya yang ada di rumah. Mari kita lihat. Baik sobat muda, kita langsung menuju ke atap rumah ya untuk melihat solar panel yang ada di rumah saya ini ya. Dua solar panel ini saya rangkai secara seri. Saya punya 4 solar panel ya. Dua solar panel ada di sebelah timur atap rumah saya ya. Ini gunanya adalah menerima penyinaran matahari dari mulai jam 7 pagi sampai jam 12 siang. Ya, saya rangkai seri. Kemudian dua lagi ada di sebelah barat. Nah, ini juga saya rangkai secara seri di sebelah barat ini untuk menerima penyinaran matahari mulai jam 12 siang sampai sekitar jam 5 sore. Dari dua rangkaian seri ini ya, yaitu di sebelah timur dan sebelah barat, saya rangkai secara paralel. Nah, kemudian ini ya, kutub positif dan kutub negatif ada tandanya di panel dari surya ini ya, ada tanda positif dan ada tanda negatif. Jadi kita tidak perlu bingung lagi untuk menyambungkannya. Kabel yang positif dan kabel negatif ini menuju ke controller. Kita akan menuju ke controller yang ada di ruang bawah rumah saya. Nah sobat, kita sudah sampai di ruang bawah di rumah saya ya. Nah ini controller MPPT yang saya beli 20 ampere. Jadi dari panel surya tadi kabelnya menuju ke controller ini. Nah, ini proses pengecasan aki nih ya. Jadi ini gambar dari solar panel ya menuju ke aki. Ya ini berarti ini masih belum full akinya ya. Nih, di sini ada 6 jalur kabel. Ini ada gambar solar panel ini ya. Ini berarti kabel dari solar panel. Dari solar panel positif kita hubungkan ke controller positif, dari solar panel yang negatif kita hubungkan ke controller yang negatif. Kemudian berikutnya adalah ini gambar aki. Berarti jalur ini adalah jalur yang ke aki atau yang ke baterai ya. Yang positif di controller kita hubungkan ke kutub positif
baterai atau aki, yang negatif di controller, kita hubungkan ke kutub negatif yang ada di baterai. Ini ya. Kemudian ada lagi jalur kabel untuk lampu. Kalau ada positif ada negatif, tapi ini tidak hanya untuk lampu, untuk semua peralatan elektronik asalkan peralatan itu DC. Jadi jalur listrik yang keluar dari controller ini masih DC. Ya, masih DC. Jadi hanya bisa digunakan untuk peralatan elektronik yang DC. Sebagaimana di rumah saya ini ada di ruang tengah ini, yaitu lampu DC. Ini coba saya nyalakan ya. Ini ya. Nah, ini ya. Nah, itu nyala, ini sudah menggunakan listrik tenaga surya. Nah, ini. Baik ya. Ini adalah peralatan yang kedua yang kita butuhkan. Kemudian peralatan yang ketiga adalah aki. Oke sobat, kita akan menuju ke atas lagi untuk melihat jalur kabel ke aki. Nah, ini kita naik tangga menuju ke atas ya, untuk melihat jalur ke aki. Nah ini sobat, aki yang saya pakai ya. Nah ini aki, dua aki ya. Yang satu akinya itu ukurannya adalah 60 ampere. Saya rangkai secara seri. Lalu apa yang kedip-kedip itulah, itu adalah desulfator yang tadi sudah saya sampaikan ya. Ini. Jadi ini dari controller, ini jack dari controller. Kalau yang positif ya kita hubungkan di di aki positif, kutub positif. Kalau yang negatif ya kita hubungkan di aki kutub negatif. Ini saya rangkai seri. Oleh sebab itu di sini ini adalah negatif, ini positif ya. Positifnya di sini saya rangkai seri. Nah, ini desulfator. Desulfator ini juga sudah ada jack positif dan jack negatif. Tinggal kita hubungkan saja ke aki yang positif ya kita hubungkan ke positif, yang dari desulfator negatif ya kita hubungkan ke negatif ya. Fungsinya untuk memperawat umur dari aki ini. Saya kebetulan menggunakan aki basah, tapi lebih disarankan menggunakan aki kering sebenarnya ya. Dari controller bisa mengeluarkan arus DC itu ya dari aki ini. Lalu bagaimana agar arus yang keluar dari aki itu bisa berubah menjadi arus AC? Yang keempat, alatnya adalah inverter. Langsung saja kita kembali ke bawah ya. Ini saya sudah berada di bawah lagi ya. Ini adalah inverter. Inverter ada dua jenisnya, yaitu yang biasa dan yang pulse wave. Pulse wave ini hasilnya seperti listrik PLN. Tapi kalau yang tidak pulse wave itu hasilnya kalau digunakan peralatan elektronik, kipas angin, bisa-bisa ngereng kipas anginnya ya, berputar tapi ada dengungnya. Tetapi kalau kita sudah menggunakan pulse wave ini ya, maka sudah seperti listrik PLN. Ya, jadi kita kasih jalur kabel ya dari aki positif menuju ke inverter positif ini. Dari aki yang negatif, kabelnya ya dihubungkan menuju ke inverter yang negatif yang hitam ini ya. Setelah itu ya di sini ada colokan. Nah, colokan inilah adalah keluaran listrik arus AC. Jadi di sini sudah bisa kita gunakan untuk televisi, untuk kipas angin, kulkas ya, mesin cuci dan lain sebagainya sudah bisa kita gunakan karena ini sudah arus AC yang keluar. Tentunya sebelum ke peralatan-peralatan tersebut kita membutuhkan yang namanya sekring ya, supaya kalau ada hubungan arus pendek itu tidak membahayakan bagi peralatan-peralatan yang kita gunakan. Ini ya, jadi dari sini ya ada ke sekring baru keluar ke sini. Nah, ini saya tulisi solar. Solar ini berarti sudah listrik yang dihasilkan dari sinar matahari. Ini ada PLN, berarti ini listrik PLN ya. Ini. Jadi seperti itu sobat. Semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa
tekan tombol subscribe ya dan like. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.